Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita kuliah live, hari ini kita akan belajar melalui video kembali. Di materi terakhir mata kuliah Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang artikel ilmiah. Nah, ada dua jenis artikel ilmiah. Yang pertama, artikel penelitian, disusun berdasarkan laporan penelitian. Sedangkan yang kedua, ada artikel konseptual, berupa artikel hasil pemikiran secara konseptual yang dianalisis secara kritis dan bukan hasil dari penelitian. Jadi, kalau konseptual itu hanya hasil tuangan pemikiran tanpa ada metode-metode penelitian yang dilakukan. Nah, di samping dua itu, ada satu lagi, yaitu artikel ilmiah populer. Pada dasarnya sama dengan artikel konseptual, namun disajikan dengan gaya lebih informal, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi yang membedakan adalah penggunaan bahasanya. Kalau di artikel penelitian dan artikel konseptual itu masih menggunakan istilah-istilah ilmiah biasanya. Tapi kalau artikel ilmiah populer biasanya menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan ditujukannya adalah untuk orang-orang awam yang berasal dari luar bidang tersebut, sehingga mereka juga bisa ikut memahami. Nah, artikel ilmiah disusun menurut konvensi atau kesepakatan yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Konvensi tersebut harus diikuti, karena jika tidak, maka penulis dianggap tidak mampu menyesuaikan diri untuk bisa berkecimpung dan mengomunikasikan kompetensi keilmuannya. Jadi kesepakatannya itu misalnya strukturnya, kemudian masing-masing dari struktur tersebut isinya apa, itu sudah ada kesepakatannya. Sehingga kalau kita tidak mematuhi itu, biasanya artikel ilmiah kita akan ditolak oleh si penerbit. Nah, artikel ini diterbitkan di jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Misal di bidang pendidikan dasar, maka jurnal tersebut hanya menerbitkan artikel tentang dunia pendidikan dasar. Kajian-kajian tentang pendidikan tinggi atau kajian tentang pendidikan menengah di SMP dan SMA diterbitkannya pada jurnal lain yang sesuai dengan cakupannya. Nah, struktur teks penelitian yang pertama ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Ada yang membedakan hasil dan pembahasan menjadi dua subbab yang berbeda, tapi ada juga yang disatukan. Nah, kalau artikel konseptual susunannya itu tidak ada metodologi. Jadi tinjauan pustakanya itu disendirikan, kemudian langsung masuk ke pembahasan. Nah, struktur teks artikel ilmiah populer. Judulnya biasanya singkat, kemudian bagian yang diberi subjudul itu yang sangat penting. Seringkali malah tidak ada subjudul. Secara keseluruhan berbentuk esai yang ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Kemarin kita sudah belajar tentang esai, jadi di sini tidak usah dijelaskan lagi. Nanti ke belakang-belakangnya kita akan lebih fokus kepada artikel penelitian dan juga konseptual. Nah, yang pertama strukturnya yaitu abstrak, merupakan ringkasan artikel ilmiah seluruhnya, baik artikel penelitian ataupun konseptual. Unsur-unsur abstrak dalam artikel penelitian, yang pertama ada pokok persoalan yang dibahas dan tujuan penelitian, kemudian ada metodologi penelitian yang diterapkan, hasil temuan yang diperoleh, kemudian pembahasan bisa dimasukkan jika kata-katanya masih kurang, kemudian juga ada simpulan dan saran jika ada. Abstrak ini biasanya dibatasi, kemarin sudah dijelaskan, biasanya ada yang 100 sampai 160 kata, ada yang 150 sampai 250 kata, jadi tergantung gaya selingkung dari si jurnal yang menerbitkan. Nah, sedangkan dalam artikel konseptual, poin 2 dan 3 tidak ada, jadi langsung masuk pada pembahasannya. Nah, ini adalah contoh artikel konseptual. Kalau contoh abstrak yang artikel penelitian itu sebenarnya hampir sama dengan yang laporan. Kemarin sudah kita pelajari, kalian juga sudah berusaha untuk membuatnya. Nah, kalau artikel konseptual, contohnya ini. Jadi tujuannya diletakkan di kalimat pertama. Kemudian selanjutnya latar belakangnya apa. Kemudian misalnya masalah tersebut mengakibatkan apa. Nah, selanjutnya
masuk ke pembahasan. Tulisan berdasar studi pustaka ini menguraikan dampak yang terjadi bla 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 bla. Kemudian juga membandingkan pengaruh permainan modern dengan permainan tradisional. Nah, juga yang terakhir adalah mengembalikan permainan anak tradisional sebagai permainan anak-anak untuk menciptakan generasi berkarakter unggul. Jadi sebenarnya fungsinya adalah seperti fungsinya adalah hanya untuk menjelaskan ini loh isinya. Karena tidak ada metodologi, jadinya cukup langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di pendahuluan, berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah agar pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Unsur-unsurnya ada pokok persoalan yang dieksplorasi, alasan pentingnya pengeksplorasian pokok persoalan tersebut, serta gap dan kebaruan penelitian atau pemikiran tersebut dibandingkan dengan penelitian lainnya. Jadi bedanya apa sih? Kemudian ada gap keilmuan apa sih yang dulu belum pernah ditemukan, sekarang misalnya mau ditemukan, atau yang dulu belum pernah dibahas, sekarang dibahas. Seperti itu. Kemudian teori juga disinggung pada pendahuluan biasanya. Tapi ada juga jurnal yang menyendirikan tinjauan pustaka. Kemudian genre mikro yang digunakan itu ada eksposisi yang disertai dengan deskripsi. Nah, kemudian selanjutnya untuk metodologi penelitian itu ada berisi pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada artikel konseptual, metodologi penelitian ini digantikan dengan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. Genre mikro yang digunakan ada 4. Yang pertama rekon, menggambarkan bahwa kegiatan dilaksanakan pada masa lampau. Jadi menggunakan sudah, telah, seperti itu. Kemudian deskripsi, menjelaskan wujud dan sifat-sifat data. Laporan, mengklasifikasikan data. Prosedur untuk menyatakan langkah penelitian. Nah, kalau hasil itu hanya terdapat pada artikel penelitian, berisi sajian temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Kemudian data disajikan melalui grafik, tabel, histogram, gambar, dan bagan alur. Nah, interpretasi data dikaitkan dengan karakteristik data yang dilaporkan juga untuk membandingkan antar kelompok data. Jadi misalnya begini, setelah ditunjukkan nih ada misalnya grafik atau ada tabel. Misalnya grafik pada tahun 2010, 2011, 12 sampai 15. Itu dibandingkan datanya. Kelompok data di 2010 itu tampilannya seperti apa, kemudian 2011 itu seperti apa, apakah semakin meningkat, semakin menurun, atau grafiknya naik turun, atau stabil naik, stabil turun, dan sebagainya. Itu namanya interpretasi. Dan juga membandingkan kelompok data. Kemudian karakteristiknya, 2010 itu misalnya hanya mencapai angka sekian misalnya, kemiskinan itu mencapai angka 10% misalnya. Kemudian di 2011 itu naik. Kenapa? Karena di 2011 itu misalnya banyak bencana alam yang menyebabkan orang-orang itu kehilangan rumah, pekerjaan, dan sebagainya. Itu jadi angka kemiskinan itu naik. Jadi ada perbandingan antar data dan juga karakteristik datanya. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya ini didapatkan dari hasil misalnya wawancara, observasi. Jadi selain mencari tahu tentang angka, juga mencari tahu tentang kenapa kayak gitu. Kita mewawancarai misalnya ada 100 orang yang kehilangan pekerjaan. Kemudian dari 100 itu ditanya alasannya kenapa kehilangan pekerjaan. Terus kemudian bisa juga dari 2010 itu bekerja, 2011 tidak bekerja. Kenapa? Seperti itu bisa digunakan untuk istilahnya menjelaskan, menginterpretasi data kenapa angkanya segitu. Nah, kemudian genre mikro yang digunakan ada deskripsi untuk menyajikan data secara individual dan laporan untuk melaporkan temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Kemudian, hasil penelitian itu dibahas di dalam pembahasan. Berisi pembahasan dan penjelasan mengenai temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada tinjauan pustaka. Menjadi tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan di pendahuluan. Temuan yang diperoleh dibanding-bandingkan dengan klasifikasi datanya. Jadi begini, setelah kalian menjelaskan tadi, ini loh temuannya. 2010 itu angka kemiskinan misalnya 10%, 2011 naik menjadi 11%. Kemudian dibandingkan dengan teori. Teorinya apa? Oh iya, teori itu ternyata misalnya
ketika misalnya kurs dolar naik, itu akan menyebabkan perusahaan itu akan mengalami kerugian karena kalau mau menaikkan harga juga konsumennya akan pergi, kalau tidak menaikkan harga mereka rugi, mereka tidak bisa bayar pegawai, ujung-ujungnya akan di PHK dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Jadi hubungkanlah dengan teori. Nah, jika tidak sesuai dengan teori yang ada, berarti teori tersebut perlu dimodifikasi atau disempurnakan. Ini akan menciptakan teori baru, tapi biasanya fase ini sudah pada penelitian tingkat disertasi S3. Kalau yang masih S1, S2 itu biasanya masih menjawab atau membuktikan teori, dan juga misalnya kalau S1 misalnya nih, oh iya ternyata teorinya benar atau salah. S2 itu membandingkan dengan teori lainnya misalnya. Kemudian kalau S3 itu menemukan teori yang baru. Nah, juga meliputi apakah kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan. Jadi betul atau tidak bahwa gap yang tadi dijelaskan di pendahuluan itu sudah terjawab di penelitian ini. Kalau misalnya belum, berarti kebaruannya belum ditemukan. Kemudian genre mikro yang digunakan ada diskusi dan eksplanasi. Jadi diskusi ini ya memang untuk mendiskusikan tadi, membandingkan teori dengan hasil dan sebagainya. Kemudian penjelasan juga kenapa bisa seperti itu. Jadi kalau tidak ada diskusi dan eksplanasi, hanya deskripsi data, bedanya tidak ada dengan hasil tadi. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu berisi jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan. Bedanya kalau dalam penelitian, artikel penelitian, pokok persoalan dieksplorasi melalui data penelitian. Nah, umumnya disertai implikasi penelitian dan saran. Implikasi kemarin kalian sudah pelajari, itu bisa dimasukkan ke dalam kesimpulan. Kemudian genre mikro yang digunakan itu ada eksposisi yang meliputi deskripsi. Jadi kalau kesimpulan ini sebenarnya adalah simpulan dalam artikel itu ringkasan dari simpulan, implikasi, dan saran dalam laporan penelitian. Nah, bedanya kalau di artikel penelitian itu jumlah katanya terbatas. Biasanya maksimal itu adalah 6.000, tidak lebih dari itu. Jadi antara pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan itu persentasenya paling banyak ada di hasil dan pembahasan. Biasanya pendahuluan itu 30%, kemudian metodologi itu 10%, sedangkan hasil dan pembahasan itu bisa 60% proporsinya. Nah, kemudian judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel itu menggambarkan isi keseluruhan artikel. Harus mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Bukan berupa kalimat, tapi kelompok kata. Jadi tidak ada SPOK-nya, tapi langsung bentuknya seperti frasa. Nanti kalian bisa lihat di contoh. Kemudian daftar pustaka sudah dijelaskan pada bagian laporan kemarin, jadi tidak dijelaskan lagi. Dan lampiran itu jarang ada di yang artikel yang memuat lampiran, jadi tidak saya jelaskan di sini. Nah, ini ada ringkasan struktur teks dan genre mikro pada artikel penelitian. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kalau ini untuk artikel konseptual, lebih ringkas dibandingkan dengan yang artikel penelitian. Nah, ini contohnya saya ambil bisa dari jurnal prodi kita sendiri, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Kalian bisa scan barcode-nya atau tinggal searching saja di Google Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Universitas Islam Sultan Agung, nanti akan keluar di situ. Kemudian pilih arsip untuk melihat contoh-contoh artikel yang sudah diterbitkan. Oke, sampai di sini dulu. Mata kuliah kita sudah selesai. Kalian tinggal menunggu UAS. UASnya sudah saya jelaskan juga minggu kemarin. Tinggal dikerjakan dan dikumpulkan. Sampai jumpa di semester berikutnya. Stay safe, stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.